Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan impact drivernya. Kurang lebih bentuknya seperti ini, hampir mirip dengan bornya ya. Yang membedakan hanya di depan sini untuk sistem gearboxnya. Sisanya untuk garis desain ini mirip sekali. Untuk material bahan juga sama ya, karetnya, gripnya juga sama, plastiknya sama. Yang membedakan hanya ini ya, coran aluminium ini untuk gearbox dari impact drivernya. Sisa-sisanya sama semua teman-teman. Untuk finishing juga sama ya, rapinya dengan bornya. Tidak ada plastik yang melebar-lebar di sini. Lalu semuanya rapat ya, tidak ada yang jarang-jarang. Untuk fitur-fitur kita akan urut dari atas ke bawah. Yang pertama kita dapatkan adalah cak yang sudah quick release. Hanya tinggal ditarik untuk memasang dan juga untuk melepas mata obeng. Reversible kanan dan kiri untuk putarannya. Lalu ada indikator baterai sama dengan bor. Bentuknya juga sama. Ada juga LED light untuk menerangi. Lalu kita pasangkan dulu baterainya. Di sini ada variable speed di trigger, ada 3 ya. Ada 3 variable speed. Dan yang pasti sudah cordless juga, sama dengan bornya. Sekarang kita uji spesifikasinya, karena baterainya sama saja dengan bor, jadi tidak usah kita uji lagi, kita langsung menguji untuk RPM yang ada pada impact driver ini. Untuk RPM tertulis di sini 2400 RPM, untuk pukulannya itu 3000 IPM ya, atau impact per menit. Saya tidak bisa mengukur ya untuk pukulannya, kita hanya ukur untuk RPM-nya saja di sini. Ya, mentok di 2368, tidak sampai dengan 2400 ya. Hanya sedikit selisihnya. Sekarang langsung saja kita uji V-formanya. Di sini saya ada skrup 1 inci, 1/4 inci, lalu ada 1,5 inci, ada 2 inci, dan ada 3 inci. Lalu ada skrup hex 10 mm dengan panjang 2,5 inci. Media untuk menyekrup adalah kayu mahoni. Ini kita menyekrup tanpa pre-drilling ya, jadi tidak dilubangi sebelumnya. Ya, nggak mampu ya teman-teman ya. Kita coba sekali lagi. Ini skrup ukuran 3 inci. Masih tidak mampu ya. Ini putarannya sudah ke kanan ya, bukan ke kiri. Jadi nanti jangan ngomong lagi, itu putarannya ke kiri, makanya nggak bisa. Ini ya, sudah ke kanan ini putarannya teman-teman. Jadi tidak bisa ya teman-teman ya, sama seperti Inco kemarin. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama saya mengulas tentang kedua produk dari Toolsen ini. Yang pertama ada bor cordless, yang kedua ada impact driver ya. Harganya saya beli satu paket 1.142.000. Kita akan bahas plus dan minusnya terlebih dahulu.
Kita akan bahas plusnya terlebih dahulu ya. Untuk plus yang pertama dari kedua power tools ini menurut saya adalah build quality-nya teman-teman. Untuk build quality memang nggak main-main ya. Material plastik dan karetnya bagus, lalu finishingnya juga rapi. Dan untuk part-part yang bisa digerakkan juga enak. Yang kedua adalah fitur. Fitur-fiturnya dari kedua alat ini sudah lumayan lengkap ya, sudah pas lah untuk digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Seperti ada indikator baterai, meskipun dapat baterainya cuma satu masing-masing power tools, tapi karena ada indikator baterai, di sini kita bisa memperkirakan. Lalu dengan chargerannya yang cepat juga jadi semakin mantap ya. Lalu yang ketiga adalah performa. Performanya juga tidak ada masalah teman-teman. Menurut saya sih oke-oke aja untuk sebuah power tool cordless dengan voltase baterai hanya 12 volt. Tenaga tidak ada masalah dan performa juga tidak ada masalah. Lalu yang menjadi minusnya ada ya teman-teman ya, yaitu after sales-nya. Menurut saya ini menjadi minusnya kenapa? Karena untuk ketersediaan spare part ini belum jelas ya. Kalau di toko penjualnya itu juga memang menyatakan akan segera mengadakan untuk spare part-nya, tapi nggak tahu sampai kapan ya. Lalu untuk garansinya juga nggak jelas teman-teman. Saya nggak tahu juga bagaimana cara ngeklaim garansinya. Kalau rusak kita bawa kemana saya nggak tahu ya. Yang pasti itulah yang menjadi minusnya. Lalu pertanyaannya, apakah kedua power tools ini atau paketan power tools board dan impact driver ini layak untuk dibeli? Yaitu saya kembalikan lagi kepada kalian. Yang pasti tadi apa yang menjadi sisi positif dan apa yang menjadi sisi negatifnya sudah saya sampaikan kepada kalian. Yang mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan ya untuk kalian meminang paketan power tools ini. Tetapi kalau pertanyaannya apakah kedua power tools ini bisa digunakan untuk bekerja, apalagi kerja kayu atau memang untuk main roofing, saya rasa ini bisa ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.